Para jamaah yang saya muliakan, ada satu pertanyaan yang sering hinggap di benak kita. Saya mulai kecil dulu diceritai bahwasanya ada hadis Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika bulan Ramadan setan itu dibelenggu, setan itu diikat. Pertanyaannya adalah kenapa pada waktu bulan Ramadan masih banyak orang yang maksiat, masih banyak tempat-tempat hiburan yang buka, bahkan masih banyak yang tidak puasa. Katanya setan itu diikat. Tapi kenapa masih banyak yang maksiat? Hal ini yang pernah ditanyakan juga kepada Imam Al-Qurtubi sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Bagaimana jawaban Imam Al-Qurtubi? Imam Al-Qurtubi mengatakan yang dimaksud dengan Allah mengikat puasa, mengikat bagi orang yang puasa di bulan Ramadan, setan ikut diikat. Kata Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan innama taqillu 'anis shaimin as-shauma alladhi hufidha 'ala syurutihi wa ru'iyat adabu. Artinya adalah setan itu oleh Allah dibelenggu, tidak bisa mengganggu orang-orang yang puasa, tapi dengan syarat puasanya dijaga syarat-syaratnya dan dijaga adabnya. Makanya perlu sebelum masuk Ramadan ilmu kita harus kita ilmui. Ketika bulan Ramadan ilmu kita harus kita persiapkan. Karena kata Imam Al-Qurtubi, orang-orang yang puasa di bulan Ramadan yang terjaga dari setan hanya orang-orang yang puasanya sudah terpenuhi syaratnya dan kemudian adab-adab berpuasa dia jaga. Yang kedua kata Imam Al-Qurtubi, awul musfat ba'du syayatin wahum al-maradatu. Yang dimaksud dengan hadis setan itu dibelenggu bukan semua setan, karena hadisnya berbunyi maradatus syayatin, hanya setan-setan yang nakal, setan-setan yang kalau bahasa orang sekarang setan-setan yang kelas kakap saja yang kemudian dibelenggu di bulan Ramadan. Sedangkan setan-setan kelas teri itu masih berkeliaran. Artinya kalau ada orang yang maksiat, kalau ada orang yang kemudian dia melakukan kesalahan, melakukan kejelekan, dia tidak puasa di bulan Ramadan, itu menunjukkan imannya terlalu tipis. Digoda setan kelas teri saja sudah kalah, belum kelas kakap. Makanya kata Imam Al-Qurtubi, yang dimaksud dengan setan yang dibelenggu di bulan Ramadan adalah al-maradah minasyayatin, hanya setan-setan yang kemudian itu adalah setan-setan yang durhaka, atau bahasa kita adalah setan-setan yang kelas kakap. Yang ketiga kata Imam Al-Qurtubi, bisa jadi orang itu maksiat atau melakukan dosa bukan karena setan. Karena orang melakukan maksiat itu juga bisa jadi karena faktor nafsu. Jadi bisa jadi ketika bulan Ramadan Allah telah mengunci, Allah telah membelenggu dan Allah telah mengikat setan, tetapi karena nafsu manusia itulah yang mendorong dia untuk tidak puasa. Nafsu manusia itulah yang mendorong dia untuk melakukan maksiat di bulan Ramadan. Atau bisa jadi kata Imam Al-Qurtubi, setan yang diikat itu dalam hadis yang lain adalah setan dari kalangan jin. Tapi setan-setan dari kalangan manusia itu masih tetap. Karena setan itu kalau kita lihat di Al-Quran itu ada dua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dan aku jadikan untuk setiap nabi setan-setan dari manusia dan jin. Artinya ada setan dari jenis manusia. Kata Imam Al-Qurtubi, yang diikat di bulan Ramadan itu adalah setan-setan dari kalangan jin. Sedangkan setan-setan dari kalangan manusia masih tetap berkeliaran. Makanya kadang-kadang di bulan Ramadan masih banyak yang tidak puasa, masih banyak yang melakukan kejahatan, yang masih banyak yang kemudian dia melakukan maksiat di bulan Ramadan. Itu menunjukkan yang diikat hanya setan dari kalangan jin, bukan setan dari kalangan manusia. Para jemaah yang saya muliakan, Ramadan kata Rasulullah SAW adalah bulan yang mana dengan bulan ini umatnya bisa mengejar ketertinggalan dengan umat sebelum Nabi besar Muhammad SAW. Para jemaah yang saya muliakan, umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang paling lemah, umat yang paling lemah secara fisik, umat yang paling pendek usianya. Rasulullah SAW bersabda, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Umur usia umatku adalah antara 60 sampai 70 tahun.
Sekarang orang yang usianya 70 tahun sangat jarang sekali. Apalagi dengan adanya wabah corona ini, bisa jadi muda-muda sudah meninggal. Penyakit sudah banyak. Usia Rasulullah SAW sendiri 63 tahun. Maka umatnya antara 60-70 tahun. Bandingkan dengan umat sebelum Nabi Muhammad, Nabi Nuh umpama. Beliau, satu riwayat menurut Ibnu Abbas, usianya sampai 1050 tahun. Usia kita 60-70 tahun. Ini belum dipotong jatah tidur. Kalau tidur kita satu hari semalam adalah 8 jam, berarti jatah tidur kita menghabiskan waktu 20 tahun kalau usia kita 60 tahun. Ini belum dipotong nonton film, belum ditonton nonton India, belum ditonton yang suka nonton Dangdut Academy. Maka habis usia kita. Usia kita untuk ibadah berapa? Sangat sedikit sekali. Bandingkan dengan usia umat sebelum Nabi Muhammad. Bahkan Rasulullah SAW kemudian pernah bercerita. Beliau Rasulullah SAW pernah menyebutkan ada 4 orang dari Bani Israel yang beliau kata Rasulullah SAW, abadullah thamanina aman. Dia beribadah kepada Allah 80 tahun beribadah, dia tidak pernah bermaksiat meskipun sekejap mata. 80 tahun ibadah saja. Siapa itu? Kata Rasulullah SAW adalah Ayub, Nabi Ayub. Nomor 2 wa Zakaria, Nabi Zakaria. Wa Hizkil, Nabi Hizkil. Dan yang terakhir adalah Yusha bin Nun. Ini orang-orang yang luar biasa, 80 tahun beribadah tanpa bermaksiat. Padahal usia Rasulullah, umatnya Rasulullah cuma 60, itu belum dipotong jatah tidur, jatah yang lain-lain belum bermaksiat juga. Maka umat Nabi Muhammad ini kesempatan beribadahnya dengan usia yang sangat pendek ini sangat rendah. Ini usia, belum fisik. Fisik Rasulullah SAW, fisik umat Nabi Muhammad. Fisik kita, tinggi kita itu rata-rata 180. Orang tertinggi di dunia, rekod itu dipegang oleh orang yang kemudian usia tingginya 2,7 meter. Bandingkan dengan Nabi Adam. Nabi Adam kata Rasulullah SAW, khalaqallahu Adam wa tu situna dhira'an. Allah menciptakan Nabi Adam itu tingginya 60 dhira'. 1 dhira' itu sama dengan 50 cm. Artinya tingginya Nabi Adam itu 30 meter. Bayangkan. 30 meter itu seperti gedung. Itu tingginya Nabi Adam. Secara fisik umat sebelum Nabi Muhammad itu panjang-panjang dibandingkan kita, fisiknya sangat lemah. Kemudian kata Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, bahkan wahabbatul kum'i kakal watil baqarah. Zaman dulu kata Imam Al-Munawi, biji gandum itu sebesar kalwatil baqarah, sebesar ginjalnya sapi. Maka para jemaah yang saya muliakan, belum lagi lingkungan. Sekarang kita hidup di zaman yang penuh dengan IT. Kita kadang-kadang kalau bangun tidur, yang pertama kali kita pegang bukan tasbih, bukan langsung kamar mandi. Yang pertama kali kita pegang adalah HP. Kita selesai sholat, bukan nyari tasbih, nyari HP. Kalau kita ketinggalan tasbih, kita tidak pernah susah. Tapi kalau kita ketinggalan HP, Masya Allah, kita kebingungan. Maka para jemaah yang saya muliakan, Rasulullah SAW pernah susah. Kenapa? Beliau melihat umatku ini sangat rendah, usianya tinggi. Uriya a'mar nas qablahu aw ma syaa Allah min dzalika fa ka'annahu taqassara a'mar ummati alla yablughu minal amal mithla alladhi balagha ghairuhum. Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, pernah suatu ketika beliau itu Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Maka karena umat Nabi Muhammad usianya paling pendek, fisiknya paling lemah, maka umat Nabi Muhammad oleh Allah dikasih 1 bulan yang tidak pernah dikasih kepada umat sebelumnya, yaitu bulan Ramadan. Maka para jamaah, jangan sia-siakan bulan Ramadan, karena bulan Ramadan inilah cara Allah memberikan kita umat Nabi Muhammad memiliki kesempatan untuk mengejar ketertinggalan kita dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Dengan Ramadan Allah kemudian menurunkan begitu banyak pahala, begitu banyak kebaikan. Bahkan ada 1 malam yang 1 malam itu lebih baik dibandingkan
1000 tahun, 1000 bulan. Artinya para jamaah, kalau kita 1 tahun saja nututi Lailatul Qadar, maka itu sama setara dengan orang yang beribadah 80 tahun tidak pernah putus dan tidak pernah bermaksiat meskipun sekejap mata. Cukup 1 malam. Inilah keistimewaan Nabi Muhammad SAW.